Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku penjelasan 3 landasan utama yang saya terjemahkan dari kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan. Jelas suaranya ini? Jelas suaranya? Sekarang kita masuk dalam halaman berapa? 82. Sudah kita pahami bersama bahwa buku ini berbicara tentang 3 buah landasan yang setiap muslim harus tahu, yaitu tentang Allah, tentang agama Islam beserta dalil-dalilnya, dan tentang nabinya Muhammad SAW. Pada pertemuan yang lalu sudah kita selesaikan landasan yang pertama, yaitu tentang Allah. Pada kesempatan malam hari ini, pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan dengan landasan yang kedua, yaitu tentang agama Islam beserta dalil-dalilnya. Berkata penulis di sini, Al-aslu tsani ma'rifatu dinil islami bil adillah. Landasan yang kedua yang kita harus tahu adalah mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dan Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan disertai tauhid atau pengesaan dirinya, tunduk dan patuh kepadanya dengan mengerjakan ketaatan, serta berlepas diri dari kemusyrikan dan para pelakunya. Penulisnya menginginkan kita untuk kenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Kenal dengan dalil berarti menghafal atau paling tidak mengenal dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan cuma sekedar Islam yang ikut-ikutan. Kebanyakan dari kaum muslimin, mereka Islam, tapi Islam yang kata orang, Islam turun-temurun. Ya, sholat. Di sekitar kita banyak kaum muslimin, sholat hari-hari sholat. Tapi mereka kalau ditanya, apa dalilnya sholat, tidak tahu. Karena memang hanya turun-temurun yang dia belajar ini tanpa dalil, semata-mata karena disuruh orang tuanya lalu dia ikuti. Mereka syahadat, tapi ditanya tentang kenapa harus syahadat, tidak tahu. Karena lagi-lagi Islamnya cuma turun-temurun. Kita lebih kenal mereka dengan Islam KTP, cuma sekadar Islam saja, rutinitas. Bangun sholat, pergi kerja, istirahat siang sholat, istirahat sore sholat, maghrib isya sholat, makan, nonton, tidur. Itu aja hari-hari daur ulangnya. Daur ulang waktu mereka cuman sekedar berputar pada sholat wajib, kerja, makan, tidur. Tambah 1 nonton. Nah, yang diinginkan dari kita dalam beragama ini, tahu Islam itu bukan cuma sekedar turun-temurun. Bukan cuma sekedar ikut-ikutan kata orang. Karena nanti kalau orang salah yang kita ikuti, maka agama kita bisa ikut-ikutan salah. Guru-guru kita di zaman kita kecil dulu, di TPA, di surau, di Langgar, ngajari kita ngaji, yang penting ngaji.
Soal makhrajnya, tajwidnya benar atau enggak nomor 2, yang penting ngaji dulu. Yang ternyata setelah kita besar kita warisi tata cara baca Al-Quran yang salah rupanya. Sholat yang kita dengar dari guru agama kita di sekolah dulu, di SD, yang bacaannya nanti diujikan di ujian akhir. Setelah kita dewasa dan kita belajar agama, kita dapati rupanya banyak dari yang mereka ajarkan kita tahu dengan dalil bahwa itu salah. Guru agama saya SD kelas 5 dia ngajarin gini. Kalau kamu sholat begini, Allahu Akbar. Ini jempolnya harus gini di dada. Harus gini. Allahu Akbar harus kayak gini. Dia bilang ini supaya setan gak masuk. Setelah saya belajar dengan dalil-dalilnya, ini gak ada tuntunannya. Cuma dulu diajari di sekolah. Yang saya lakukan terus menerus. Sampai ketika dapat pengajian, yang pengajian itu mengajarkan sholat dengan dalil-dalilnya, saya dapati rupanya ini cuma sekadar ikut-ikutan semata. Dulu saya kecil juga, waktu SMP, salam juga gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dininya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikutan orang karena saya pikir keren. Out of the box. Beda. Katanya keren banget ya. Ya ini kan buat minta. Ini juga buat minta. Bagus juga. Pemikiran saya bagus juga. Maka saya ikuti juga. Sampai saya dapati ada sebagian pengajian yang ngajarin bahwa beragama itu harus pakai dalil. Minimal saya dapatkan dari orang tua saya yang mereka ngajarkan nggak ada nak tuntunannya gini-gini. Baru kemudian saya mencoba untuk mengubah kebiasaan sholat itu yang sesuai dengan dalil. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, beragama ini tidak cukup hanya dengan sekedar lihat orang. Tidak cukup hanya dengan sekedar kata mama dan bapak. Karena mama dan bapak kita bisa jadi sebenarnya mereka juga awam. Yang mereka mengajarkan kepada kita tidak bermaksud untuk menyesatkan anaknya, tetapi mengajarkan kepada kita agama sebatas yang juga mereka tahu dari orang-orang terdahulu yang sama-sama mereka tidak tahu dalilnya. Jadilah itu turun-temurun dari nenek, dari buyut turun ke kita, turun nanti ke anak kita. Kita ajarkan tanpa mengenal dalil. Harus pakai dalil. Maka saya tidak berkeberatan apabila antum bertanya, Ustaz tadi antum mengatakan begini, dalilnya apa? Dengan catatan melihat waktu-waktu dan kondisinya. Kalau bertemu langsung antum bertanya tentang dalil, enggak masalah. Tapi kalau WA, chatting, suruh tanya dengan jawab dengan dalil, maka biasanya saya tidak akan menyebutkannya. Ibu-ibu udah dengar? Telepon lagi kah? Di sini disebutkan bahwa ketika beragama cuma sekedar ikut-ikutan orang, itu namanya taklid. Coba ikuti saya, taklid. Tengahnya qaf, belakangnya dal. Bukan tak, tapi tak. Dal dan bukan tak. Ada sebagian ikhwan dia kata-kata dalam bahasa syar'i itu dia hafal. Tapi ketika disuruh nulis salah-salah. Ya, misalnya taklid dia belakangnya t. Yang dia pikir itu adalah transliterasi dari tak. Padahal harusnya d yang merupakan transliterasi dari dal. Coba sebut taklid. Artinya ngikut membabi buta tanpa mengetahui dalil. Nah ini namanya taklid. Oh, maaf, ikut-ikutan itu namanya taklid. Membabi buta itu adalah manakala dikritik gak mau terima.
Itu namanya taklid babi buta. Sudah babi buta. Taklid bagi orang awam wajar, selama mau belajar. Saya kira dari kita ini semua, banyak hal yang kita cuma taklid. Antum sholat maghrib tadi berapa rakaat? 3. Coba dalilnya 3 apa? Nggak tahu kan? Itu namanya apa? Taklid. Ya. Puasa Ramadan. Kenapa harus puasa? Antum puasa kemarin Ramadan? Apa dalilnya? Nah, nggak tahu. Itu namanya apa? Taklid. Saya dalam banyak hal saya taklid, mengikuti fatwa ulama pada masalah-masalah yang saya belum tahu. Maka saya pun pada banyak masalah tetap muqallid, seorang yang taklid, cuma ikut-ikutan. Tapi ingat yang saya katakan tadi, boleh taklid bagi orang awam dengan syarat apa? Mau belajar. Yang tidak boleh adalah cuma taklid, tak pernah belajar. Nanti giliran dikritik, marah. Ini namanya taklid yang tercela. Saya taklid misalnya dalam hal, kenapa saya kalau umroh tawafnya adalah 7 kali. Saya taklid. Kenapa sa'i harus 7 kali? Saya taklid. Saya tidak tahu tentang dalilnya. Tapi itu yang saya dapati di kitab-kitab, di buku-buku umroh yang ringkas. Berbeda kalau umroh yang tebal-tebal mungkin akan dirinci dalilnya. Tapi saya tidak menemukannya, tapi saya percaya karena saya membaca misalnya 7 buku tentang umroh, semuanya mengatakan tawaf itu 7, sa'i itu 7. Maka dalam ini saya taklid. Tapi taklid yang saya bangun, taklid yang ditonjang dengan belajar. Maka ini tidak mengapa. Karena memang kita orang awam pada dasarnya. Kita bukan para ulama. Makanya pun tidak ada seorang ustadz pun di Indonesia ini, khususnya dari kalangan bermanhaj salaf, yang mengatakan dirinya seorang ulama. Enggak ada. Karena mereka, kami semua sadar betul bahwa dalam sebagian masalah agama ini kami muqallid, taklid. Dan kami meyakini bahwa tidak seorang pun di Indonesia ini yang merupakan kapasitas ulama, bila ulama yang dimaksud adalah Rabbani yang menghafal semua dalil-dalil. Enggak ada yang sampai kepada kapasitas itu. Kalau ustadz, iya banyak. Guru agama banyak. Tapi level ulama yang menghafal semua dalil, minimal Al-Quran 30 juz dia hafal. Hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, Muslim, Kutubus Sunan, dia hafal minimal mayoritasnya. Ini tidak ada. Kami meyakini demikian. Enggak ada yang sampai pada level itu. Karena banyak hal yang kami taklid. Sekali lagi, taklid tidak mengapa. Dengan syarat apa tadi? Tetap mau belajar. Makanya di sini disebutkan di poin nomor 1. Namun hal tersebut, yaitu beragama dengan dalil, tidak akan tercapai kecuali dengan cara belajar. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita ini kajiannya cuma sedikit, banyaknya misalnya dengar lewat YouTube, maka kita masih tergolong muqallid. Karena masih tergolong muqallid, berarti kita harus merendahkan diri pada level muqallid. Jangan bergaya seolah-olah ulama. Kedua, Islam itu mengharuskan pengikutnya untuk berserah diri dan mengikhlaskan amal mereka untuk Allah semata. Islam juga mengharuskan pengikutnya untuk tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengerjakan apa yang Dia perintahkan dan menjauhi yang Dia larang. Selain itu, Islam pun mengharuskan pengikutnya untuk menjauhi kemusyrikan dan orang-orang yang melakukannya. Caranya adalah dengan meyakini kebatilan syirik,
tidak menjadikan pelakunya sebagai teman setia atau pemimpin, tidak mencintai mereka, tidak menolong mereka dalam kemusyrikan mereka baik dengan perkataan maupun perbuatan, karena sejatinya mereka adalah musuh-musuh Allah. Kita tidak dianggap sebagai orang Islam dengan Islam yang benar jika tidak memiliki 3 unsur di atas. Ketiga unsur di atas adalah makna Islam secara khusus, dan berapa banyak orang yang tidak mengetahui makna di atas karena tidak mempelajarinya. Perhatikan, Islam itu bukan cuma sekadar mengaku diri kita adalah Muslim. Islam itu tidak cukup hanya dengan sekadar KTP. Islam pun tidak cukup hanya dengan sekadar, kebanyakan orang awam salat 5 waktu, puasa Ramadan. Coba antum perhatikan, berapa banyak teman di sekitar sekolah, berapa banyak teman di sekitaran kantor, gak jauh-jauh dan dalam rumah, keluarga-keluarga kita yang terdekat. Secara umum mereka berislam yaitu dengan cara yang penting salat 5 waktu dan puasa Ramadan. Mana mereka mikir soal sunnah, gak pernah mereka mikir soal tauhid, soal ini gak boleh potong jenggot, ini loh kalau perempuan itu adalah jilbab besar, ini loh kalau perempuan keluar dari rumah pakai kaos kaki. Gak pernah mereka pikir, karena ruang lingkup Islam yang mereka yakini cuma sholat, puasa. Banyak ya? Itu tidak. Di keluarga antum, di keluarga saya sama saja. Sepupu-sepupu masih banyak yang mereka Islamnya cuma sekedar sholat, puasa. Mereka tahu nggak boleh meninggalkan sholat. Mereka tahu kalau Ramadan harus puasa. Tapi banyak hal yang mereka tidak tahu karena memang mereka tidak belajar. Islam itu baru dikatakan benar apabila ada 3 unsur berikut ini. Di poin nomor 2. Tapi enggak saya bikin angka. Bagusnya saya buat angka. Pertama, berserah diri dan mengikhlaskan amal untuk Allah semata. Ini yang pertama. Bisa dikasih angka di atas kata-kata berserah diri. Kita belum dikatakan seorang muslim yang benar bila di dalam menghadapi agama ini kita belum betul-betul serah diri. Masih banyak kata tapi, masih banyak kata nanti. Kalau enggak tapi, nanti. Kapan kamu jilbab? Nanti. Kapan tunggu nikah? Kapan kamu mulai ngaji? Nanti kalau sudah dapat kerja. Kapan kamu nikah? Nanti. Kapan kamu? Nanti. Gak sholat zuhur, sudah azan loh, nanti. Bangun, sudah azan subuh, nanti bentar. Masih ngantuk? Kebanyakan apa? Nanti. Dan ini menunjukkan bahwa belum apa? Belum berserah diri. Kalau orang berserah diri, disebutkan kapan berjilbab? Emang kenapa? Jilbab itu wajib. Oh iya lah. Iya, coba kamu lihat orang-orang muslimah berjilbab besar. Oh iya, oke. Jalan. Ayo bangun, sholat subuh. Meskipun agak ngantuk-ngantuk, tapi niat. Caranya, meskipun tetap tidur, tapi duduk. Ya, antum kalau bangun sholat subuh, susah bangunnya, tapi sudah dibangunin, dan antum masih pengen tidur, caranya adalah tengah-tengah. Apa itu? Tidur tapi duduk. Meskipun tetap tidur, yang penting nggak baring, harus duduk. Menunjukkan niat. Kalau cuma gini, nunggu balik. Hanya cuma sekedar balik-balik badan, itu namanya nggak niat bangun. Itu namanya belum serah diri. Oke, ngantuk, tapi ada niat. Caranya bangkit, duduk. Kalau perlu tidurnya berdiri depan kamar mandi. Belum bisa dikatakan Islam yang benar bila masih pakai kata tapi. Kerjaanmu itu gak boleh loh.
kerjaanmu itu namanya kerjaan ribawi. Kalau orang betul-betul serah diri, masa? Iya, riba. Coba jelaskan. Apa sih riba itu? Aku belum tahu. Niat belajar, mau tahu. Kayak apa? Coba jelasin. Aku pengen tahu. Kalau betulan riba, aku mau keluar. Ya. Bukan gini, aduh, kamu banyak ceramah. Nggak usah dengerin. Tutup kupingnya. Ya, ingat waktu saya bikin daurah di sini, daurah muamalah bulan Februari. Ya. Ada orang Pertamina situ. Katanya sih tinggalnya di apartemen situ. Depannya Blue Sky itu. Ikut kajian di sini. Kata temannya sih diajakin dia mau karena katanya ada konsumsi. Jadi mau ikut kajian karena konsumsi. Padahal kerja di Pertamina. Itu kan hari Ahad ya. Hari Senin balik ketemu di kantor sama yang ngajakin, marah-marah dia. Yang dimarahin soalnya cerita ke saya. Karena yang dimarahin itu jamaah umroh saya. Ya. Bahasanya itu nggak bagus lagi. Pokoknya bahasanya marah-marah gitu. Baru dia ngomong sama teman-temannya, kamu pokoknya kalau diajakin sama ini ikut pengajian itu jangan mau kamu. Ya, kurang ajar. Aku diajaknya kemarin kajian, jadi ku dengarlah itu kartu kredit riba, ini riba, KPR riba, leasing riba. Wah, kita kan semua begitu. Jadi protesnya karena apa? Bukan karena betul-betul bersadar diri bahwa oh ini riba. Tetapi protes dikarenakan apa yang dia dengar bertentangan dengan dunianya. Karena mungkin kerja di Pertamina, gajinya besar, jadi merasa diri ini sudah mapan. Kalau merasa diri sudah mapan, menurut dia apa aja bisa aku beli, meskipun dengan cara kredit. Padahal yang namanya kaya itu nggak ngutang, cash, gitu kan? Kaya itu apa? Cash. Mobil berapa 100 juta? Cash. Berapa motor? 20 juta? Cash. Gitu. Itu namanya kaya. Rumah berapa? 300 juta? Cash. Itu namanya kaya. Kalau hutang berapa sebulan 1 juta? Cicil. Berapa mobil? Cicil. Rumah? Cicil. Cicil semua itu namanya miskin. So kaya. Sekarang yang mengajak ke kajian malah dimarahi. Karena merusak dunianya maksudnya. Ini tipikal tidak berserah diri. Kalau orang berserah diri itu dengar, oh riba kah? Baru tahu aku langsung gunting. Kartu kreditnya langsung digunting. Tanpa nanti, tanpa tapi. Tapi kan nanti kalau nggak ada pikir lagi itu, itu hilang semua dari kepalanya. Riba, iya gunting. Tanpa nanti deh, tunggu sekali lagi deh, tunggu. Ada lagi yang direncanakan. Maka ini namanya gak berserah diri. Islam itu harus mengikhlaskan amal untuk Allah semata. Dan ini sudah berulang kali kita bahas. Yang kedua, Islam itu mengharuskan pengikutnya untuk tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi yang dia larang. Ini yang kedua. Seseorang baru dikatakan Islam yang benar bila dia punya ketundukan kepada Allah. Meskipun kadang-kadang apa yang diperintahkan itu tidak sesuai dengan akal dan nafsunya. Ini pernah kita bahas. Ada perintah Allah atau melalui Rasulullah SAW. Kalau seandainya lalat masuk ke dalam minuman, kecemplung dia, apa yang dilakukan? Tambah cemplungkan.
Karena satu sayap adalah racun dan satu sayap lagi adalah penawarnya. Dengar ini, oh iya ya, langsung cemplung. Tanpa kata, masa sih? Tanpa meragukan, kalau memang itu sahih dari Nabi. Meninggal orang tuanya. Ada harta yang harus dibagi berupa warisan. Datang ustadz menjelaskan, mas-mas, mbak-mbak, ini kan bersaudara. Lah yang saudara laki-laki bagiannya 2 kalinya mbak-mbak ini. Kalau dia tunduk dan patuh, dia akan bilang, oh gitu Pak Ustaz. Boleh tahu dalilnya Ustaz? Boleh. Lidzakari mithlu hadzul unthayain. Untuk laki-laki 2 kali bagiannya perempuan. Oh gitu Ustaz. Ya udah enggak apa-apa. Tunduk. Ketika sudah diberitahu bahwa warisannya anak laki-laki itu 2 kalinya perempuan. Poligami itu boleh, halal. Perempuan yang Islamnya benar, dia akan bilang, poligami Kabi? Iya, gak apa-apa. Tapi ceraikan aku dulu. Meskipun mungkin dia tidak suka dengan tindakan suaminya, tapi tidak boleh baginya mengharamkan karena Allah menghalalkan. Ada sebagian orang-orang yang munafik di muka bumi Indonesia ini, jadi tokoh-tokoh nasional. Sebagian dari mereka bergelar profesor, tapi kalau sudah bicara poligami kayak perempuan. Apa itu? Jangan, itu nggak adil, itu harus diharamkan. Jangan dikasih itu poligami, nggak boleh. Kalau perlu bikin undang-undang setiap laki-laki istrinya hanya boleh 1. Padahal Allah menghalalkannya. Menjauhi apa yang Allah larang. Allah larang misalnya riba, ya udah. Mau gimana lagi? Gimana Ustaz? Berhenti kerja? Berhenti. Mau gimana lagi? Allah melarang pekerjaan antum. Nanti saya makan apa? Kamu pikir itu Allah itu nggak punya kekayaan apa? Emangnya di muka bumi ini kerjaan cuma 1 apa? Ada banyak orang yang meninggalkan pekerjaan ribanya. Setelah itu malah justru sukses hidupnya. Meskipun tidak mesti. Tetapi sebagai muslim, kalau kau sudah dengar bahwa itu tidak boleh, Allah melarang, maka kau, kalau Islam mau benar, kau akan bilang, oke, berhenti. Tanpa nanti, tanpa tapi. Kalaupun ada nanti, misalnya, tunggu Ustaz ya, saya ajukan resign dulu besok. Oke, bikin. Ustaz baru boleh keluar 1 bulan lagi. Oke, dan bulan itu gaji antum gak boleh antum makan. Sejak antum tahu bahwa itu gak boleh. Nah, ini saya beritahu. Buat teman-teman yang sudah tahu, yang kerja di bank, yang kerja di Pegadaian, di leasing, di finance, di asuransi, kerjaan antum kerjaan riba, kerjaan haram. Sejak antum tahu ini adalah haram, maka sejak saat itu gaji antum tidak halal lagi buat antum. Jangan nyesal datang ke sini hari ini. Sudah ada yang ais, aduh. Tapi yang dulu waktu belum tahu, maka ada khilaf ulama antara yang menghalalkan dan yang melarang. Adapun guru saya Syekh Sa'ad Asy'ari membaginya menjadi 3 bagian. Bila pekerjaan antum murni haram, maka enggak boleh. Bila pekerjaan antum bercampur antara yang haram dengan yang tidak, maka antum boleh sebatas menggunakannya untuk kepentingan yang sifatnya primer, yaitu makan, minum, air, listrik, yang primer. Yang mau tidak mau antum harus punya itu, harus dipenuhi. Adapun yang sekunder apalagi tersier, maka tidak boleh dibiayai dari gaji antum yang terdahulu, meskipun waktu itu belum tahu.
Yang ketiga, bila pekerjaan antum di tempat itu tidak ada hubungannya sama ribanya, maka boleh semuanya. Misalnya cleaning service. Pekerjaannya dia adalah bersih-bersih dan tidak berhubungan langsung dengan transaksi ribanya. Maka sejak antum tahu, hendaklah antum mencari pekerjaan yang lain yang dulu insya Allah halal. Yang ketiga, kita baru dikatakan seorang muslim yang dengan Islam yang benar adalah manakala kita menjauhi kemusyrikan dan orang-orang yang musyrik. Menjauhi di sini bukan berarti memutuskan hubungan secara total, tidak. Bukanlah yang namanya menjauhi orang-orang musyrik, yakni dengan tidak bertetangga sama sekali, tidak. Bukan berarti tidak boleh jual beli dengan mereka sama sekali, tidak. Kan sudah kita bahaskan di halaman keberapa yang dulu itu, ada hal-hal yang boleh, ada yang tidak boleh kepada orang kafir. Di antara bentuk yang kita ini disuruh sebagai orang muslim adalah tidak boleh menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia. Misalnya antum di kantor, antum kemana-mana, satu kantor, satu kerjaan, ke kantin, pulang, pergi, weekend, antum senantiasa berdua dengan teman antum yang kafir. Maka ini tidak boleh. Dikarenakan orang muslim dia harus berlepas diri dari yang namanya kesyirikan dan pelakunya. Contoh yang lain adalah tidak boleh menjadikan mereka sebagai pemimpin. Seandainya, anggaplah misalnya ada pemilihan wali kota dan calonnya cuma 2, imam muslim, imam kafir, maka haram hukumnya, berdosa besar bagi yang melakukannya bila mencoblos yang kafir. Seperti misalnya zaman dulu di Jakarta, kok sebagian orang muslim sudah tahu itu calonnya adalah kafir, malah ikut kampanye. Ya. Meskipun sebagian dari mereka itu kampanye bohong-bohongan, yaitu di medsos pakai jilbab, padahal hanya di medsosnya. Nanti di luar ternyata buka jilbab, di kalungnya, di lehernya ada kalung salib. Tidak boleh bagi kita untuk memberikan kecintaan kepada mereka, yang cinta ini ya, melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Seperti misalnya lantaran cinta kepada orang tua, apapun yang disuruh orang tua padahal itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kita ikuti. Contoh yang lain, misalnya orang tua yang musyrik, mereka punya kegiatan-kegiatan keagamaan, maka tidak boleh bagi seorang muslim yang Islamnya benar untuk mengikuti, bahkan tidak pula membantunya, membantu mempersiapkan acara keagamaan mereka. Saya ringkas karena sudah habis. Landasan yang kedua, kita harus tahu agama ini dengan dalil. Tahu dengan dalil bukan berarti tidak boleh sekedar beragama ikut-ikutan. Dan tidak akan bisa dicapai yang namanya beragama dengan tahu dalil kecuali dengan cara belajar. Ikut-ikutan tadi namanya apa? Taklid. Orangnya yang taklid namanya apa? Muqallid. Coba bilang. Muqallid. Kita boleh jadi muqallid, tetapi harus dengan cara, harus ditunjang dengan belajar agama. Muqallid itu pasti. Karena tidak seorang pun dari kita lahir dalam keadaan sudah berilmu. Hatta para ulama, tidak ada yang lahir langsung jadi ulama. Bayi ulama itu enggak ada. Semua lewat belajar. Ya. Maka untuk awal kita menjadi seorang muqallid itu sah-sah saja. Akan tetapi wajib bagi kita untuk mempelajari agama agar tidak selamanya taklid. Kita baru dikatakan seorang muslim yang benar manakala ada serah diri, mentauhidkan Allah dalam ibadah, tunduk dan patuh, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, menjauhi kesyirikan, menjauhi para pelaku syirik, tidak menjadikan mereka sebagai teman setia dan pemimpin, dan tidak membantu mereka apakah ikut mempersiapkan atau malah justru ikut-ikutan di dalam acara-acara keagamaan mereka,
Wallahu a'lam bishawab. Di tempat saya kerja, setiap sebelum sholat Jumat ada istighotsah bersama dengan tujuan memohonkan ampun serta memohonkan kelancaran dalam kerja. Apa hukumnya ini? Bila istighotsahnya kepada Allah, maka ini bukan syirik. Memintanya hanya kepada Allah, maka ini istighotsah yang bukan syirik. Tetapi bila istighotsah ini rutinitas dan ada pemimpin dari kegiatan istighotsah itu, maka ini sesuatu yang tidak ada tuntunannya dalam agama kita. Saya tanya, antum bertanya, saya bertanya, antum menjawab. Mana istighotsah itu artinya apa sih? Meminta pertolongan kepada Allah dalam keadaan genting, dalam keadaan sangat terdesak. Pertanyaan saya, manakah yang lebih terdesak? Kerja di hari ini atau perang? Mana yang keadaannya lebih genting, lebih mencekam? Perang atau kerja? Perang. Tetapi kita tidak mendapati bahwa Nabi SAW setiap kali akan menghadapi perang, sementara perang yang beliau ikuti banyak. Bahkan perang yang sangat genting di perang Badar. 10 lawan 1. Satu muslim harus melawan 10 kafir karena 300 banding 3000. Ini sangat genting. Tapi dalam kondisi genting seperti ini, kita tidak pernah dapati ada riwayat Nabi SAW mengajak para sahabat istighotsahan yang beliau pimpin. Yang ada dalam perang, Nabi memberi arahan bahwa tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah, dan setiap dari pasukan beliau, setiap dari para sahabat berdoa sendiri-sendiri. Maka istighotsah bareng, apakah untuk menghadapi pekerjaan atau menghadapi ujian nasional, ini perbuatan yang tidak ada tuntunannya dalam agama kita. Apakah boleh takbiran muqayyad atau takbir muqayyad Dzulhijjah setiap selesai sholat wajib berjamaah? Takbir muqayyad, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu ada yang disebut dengan takbir muqayyad, yaitu takbir yang kita hafal dibacanya setiap kali selesai sholat. Nah, pagi ini, misalnya gini, ini pagi kita tadi sholat id, zuhur, asar, maghrib, isya'nya, sampai dengan tadi sore, tanggal 13 Dzulhijjah. Sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah itu, setiap kali selesai sholat kita takbiran. Ya atau tidak? Nah, ini disebut dengan takbir muqayyad. Apa namanya? Muqayyad. Takbir muqayyad ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, dan Ibnu Abbas serta sahabat yang lainnya. Maka insya Allah ini adalah takbir yang disunnahkan. Tetapi tidak datang dari mereka riwayat bahwa takbiran ini dikerjakan secara berjamaah. Berjamaah ini dalam artian berjamaah itu bukan soal satu suaranya, tetapi pakai pemimpin. Misalnya Pak Imam, dia dulu bisa saya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah dia balik atau dia pakai mic, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, baru jamaahnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila itu terjadi, itu namanya itu komandan dan ini pasukan, alias berjamaah dengan cara pakai komando. Nah, yang pakai komando seperti ini tidak ada riwayatnya. Tapi sekedar satu suara tidak mengapa tanpa komandan ya. Misalnya imamnya bilang gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Secara serentak makmumnya ngikuti secara otomatis, ikut juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi yang imam dan para makmum tidak bermaksud untuk pakai komandan tadi.
Jadi betul-betul mereka sekitar sebatas sama-sama suaranya. Maka ini tidak mengapa. Bisa dipahami kan? Seperti tadi siang saya sholat di salah satu masjid. Habis selesai salam, imamnya langsung takbir, jamaahnya takbir, imamnya berhenti, jamaahnya takbir. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak pakai komando. Tapi ketika imamnya stop, mereka nyambung. Mereka stop, imamnya nyambung. Habis itu mereka lagi nyambung. Imamnya berhenti, mereka satu kali lagi, setelah itu berhenti. Ini namanya berkomando. Dan berkomando tidak ada tuntunannya. Ada akhwat ustadz yang mau dilamar ikhwan, tapi ikhwannya masih kasar karena baru hijrah. Ilmu agama masih kurang. Memang kekasaran dalam beragama, dalam lisan, tapi sudah ngaji itu menunjukkan ngajinya belum lama. Itu sudah sepakat. Ikhwan yang agak-agak emosional, baru ngaji dan kasar, memang begitu. Karena minimnya ilmu, jadi tidak bisa mengungkapkan ilmunya kecuali dengan marah. Itu enggak? Apalagi kalau sudah tua. Jadi baru belajar di masa tua, membawanya pulang ke rumah itu dengan cara paksa dan marah. Itu sudah sepakat. Tapi nanti lama-lama semakin belajar, biasanya semakin bijaksana dalam mengungkapkan apa yang menjadi ilmunya. Masalahnya, bolehkah akhwatnya menolak dan pilih ikhwan yang lain? Nah, saya nggak tahu. Saya perlu tahu dulu hasil nazornya seperti apa. Kalau ikhwannya ganteng kan sayang juga. Gitu. Biasanya kan, oh ikhwannya dokter Ustaz. Kalau saya jadi bapaknya si perempuan, belum tentu saya bilang, nggak usah. Saya nggak bisa kasih jawaban. Karena ini butuh mengetahui profilnya secara umum. Karena setiap orang pasti punya kekurangan. Bagaimana hukumnya menuntut ilmu kepada ustadz yang mengerjakan dosa besar seperti riba? Saya baru dengar ada ustadz mengerjakan dosa besar seperti riba. Tapi bila itu terjadi, maka lihat. Setiap dari kita, bahkan para ustadz pasti punya dosa. Tapi ada catatannya. Ada dosa yang dia sembunyikan dan ada dosa yang terang-terangan. Bila seorang dai dia mengerjakan dosa secara terang-terangan, jangan antum belajar sama dia. Nanti antum akan diajarinya dosa itu. Karena dia tidak malu untuk mengerjakannya di hadapan orang. Beda kalau dia mengerjakannya secara sembunyi-sembunyi yang tidak ketahuan orang. Belakangan dikuntit baru kemudian ketahuan. Ini beda. Ya. Maka ini ada rincian-rincian. Kalau dia mengerjakannya tidak terang-terangan. Karena setiap orang pasti punya dosa. Misalnya, apa ya? Susah ya. Ustadz itu harusnya nggak boleh punya dosa gitu kayaknya. Yang jelas kalau mengerjakan riba, pasti ada lawannya. Apalagi kalau ustadz itu ternyata kerja di bank. Nggak selesai udah ngomongnya. Kalau dia kerja di bank, dan saya dengar saya sih katanya ada ikhwan yang setelah ngaji lama dia tetap bingung, Ustaz. Kok bisa? Iya, karena dia di dalam bank yang dia kerja di situ tuh ada juga ustadznya. Nah, berarti ustadznya mengerjakan riba secara terang-terangan. Maka belajar sama dia jangan. Termasuk juga ada ustadz tapi kerja di pajak. Jadi kalau khutbah Jumat banyak yang dikhutbahkan kecuali masalah pajak. Maka saya katakan kalau ustadznya melakukan dosa besar secara terang-terangan, maka jangan belajar sama dia. Adapun kalau itu adalah dosa yang dia sembunyikan, maka nanti dilihat lagi, dirinci apa dosanya, kemudian sampai sejauh mana keparahannya, apakah dia bertaubat atau tidak. Untuk kita nanti bisa jelaskan apakah dia boleh diambil ilmunya atau tidak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.